Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Selasa tanggal 3 September 2024 diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 23 ayat 1, dikatakan demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, beritakanlah yang baik dan benar. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, umat pilihan Allah berbeda dengan bangsa lain. Apa yang membedakannya? Yaitu dalam sikap kepatuhan melakukan perintah dan firman Allah. Di dalam perkataan terhadap sesama nampak kebaikan, tidak asal bicara tanpa makna. Dia selalu memikirkan apa yang akan diucapkan. Kita harus menghindari pemberitaan yang tidak benar, hoax, atau berita bohong dan mendukung pekerjaan si jahat. Kita menemukan berita bohong setiap hari melalui perkembangan teknologi komunikasi di mana hampir semua orang terlibat dalam dunia media sosial pada masa kini. Menyiarkan berita ke seluruh dunia sudah dimudahkan dan setiap orang dapat melakukannya. Tetapi berita apakah yang harus tebarkan sebagai umat pilihan Allah? Berita yang baik dan berita yang benar atau berita bohong? Perlu sekali membaca, mendengar, dan mendalami semua berita yang kita terima, serta mengecek kebenarannya supaya kita tidak terjebak sebagai pemberita bohong seperti seruan ayat hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang hendaknya mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Hal mana yang dapat membawa kebaikan bagi setiap orang. Hendaknya kita bertanya apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kata janganlah mengingatkan kita akan kerasnya seruan ini, supaya kita bertekad untuk melakukan firman-Nya, menjauhi larangannya. Apa yang menjadi keinginan manusia belum tentu menjadi keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan sering bertentangan dengan keinginan manusia. Supaya keinginan Tuhan terjadi dalam hidup ini, maka hendaklah setiap orang bersedia merendahkan dirinya dan mengalah, bahwa bukan keinginan dan kehendak kita yang terjadi. Supaya setiap orang hendaknya memuliakan Tuhan melalui perbuatan tangannya. Hendaklah hidup kita menjadi khotbah, dan khotbahnya melalui perbuatannya, supaya semakin banyak orang yang bersedia melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, tolong kami Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mematuhi firman-Mu, menjaga hati kami, agar kami memiliki hati yang peka terhadap kehendak Allah yang penuh kasih,
penuh kebenaran dan keadilan. Jauhkanlah kami kiranya dari perbuatan bohong dan menjadi saksi bagi orang yang tidak benar. Kami patut bersyukur kepada Allah karena di dalam Kristus anak-anak Tuhan memiliki Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup menyuarakan kebenaran dan kasih, setia melakukan kehendak-Mu, menolong setiap orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan dengan mengerti dan memahami kehendak Allah dan meneladani perbuatan Kristus Yesus dalam berbuat kasih dan kebenaran. Oleh karena itu, sadarkan kami Tuhan untuk selalu hidup taat, memberitakan yang baik dan yang benar. Berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Limpahi kami sukacita, damai, sejahtera, dan kesehatan, karena Engkaulah Allah yang menjadi sumber kehidupan, sumber kesehatan. Tolong kami Tuhan untuk memahami bahwa kami hidup, kami ada, kami bergerak hanya di dalam Tuhan. Tolong dan kuatkan mereka yang lemah dan yang mengalami berbagai persoalan dan masalah. Cukupkan mereka yang berkekurangan. Sembuhkan mereka yang sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau dirawat di rumah sakit. Hibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.